Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Pak Edi atas waktunya dan kesempatan inilah yang akan kita tunggu-tunggu Pak untuk mendapat sharing knowledge dari Bapak. Kemudian dari kami ini ada 3 prodi Pak ya yang akan bergabung di sini. Ada S2 Teknik Industri, kemudian S1 Teknik Industri dan S1 PJJ Teknik Industri Pak. Jadi Bapak kalau melihat di sini kelihatannya sedikit, tapi kalau di luar banyak Pak karena kita pakai online. Kita ada Webex yang akan di-share melalui online learning Pak. Jadi Bapak bicara di sini di Pekanbaru sedang mendengarkan gitu ya Pak ya. Jadi betul-betul industri 4.0 Bapak Ibu ya. Jadi jangan memang kita harapkan sih banyak Pak, tapi kita ingin lihat dari Bapak lebih ke praktisnya seperti apa. Kemudian tanpa, kalau bahasa Inggrisnya without further delay katanya, saya akan coba bacakan kurikulum vitae dari Bapak Edi Pak ya. Bapak Dr. Insinyur Edi Budi Setiawan, kalau dalam percakapan tadi 28 tahun di Toyota, itu sangat luar biasa sekali Pak. Semoga menjadi pembelajaran bagi kami ya, melihat visi kedepannya seperti apa, supply chain in industry 4.0, challenge in automotive industry. Jadi kita akan banyak mengerti mengenai supply chain dalam era dunia digital. Oke, Prof. Bapak Dr. Insinyur Edi S1-nya itu di tes ya Pak ya, di mechanical, kemudian lanjut S2 di Budi Luhur dan S3-nya di Unpad Pajajaran. Ya, jadi lengkap. Kemudian dan beliau di samping ini juga mengajar di beberapa perguruan tinggi ya, Trisakti. Kemudian saya pikir tanpa banyak menceritakan ya, beliau akan menjelaskan secara lengkap materi kita sore hari ini. Silakan Pak Edi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh BINUS. Seperti yang dijelaskan Pak Taufik tadi, nama saya Edi Budi Setiawan. Saya asli dari Surabaya ya Pak ya. Jadi kalau Jawanya medok mohon maaf ya Pak ya. Oke, saya hari ini coba sharing terkait ke supply chain di pengaruh dari industri 4.0 pada industri otomotif ya. Kebetulan saya bekerja di Toyota Motor Manufacturing 8 tahun seperti yang sudah dijelaskan Pak Taufik. Jadi hari ini coba sharing seperti apa sih kiprah dari otomotif terhadap industri 4.0 itu. Saya awali dari total 4.0 itu seperti apa sih. Jadi industri 4.0 itu menyebabkan kita kabur antara fisik dan digital dan biologisnya ya. Kalau kita tahu bahwa dia bergerak dari poin pertama, kemudian kedua, ketiga, dan keempat, dan di sini yang paling perubahannya terlihat sekali, yaitu konektivitas manusia, mesin, dan data menjadi lebih nyata. Artinya apa? Ya mungkin nanti akan saya ceritakan jelasnya. Kemudian apa sih yang paling berpengaruh, teknologi apa sih? Yaitu artificial intelligence, kemudian Internet of Things, dan wearable dan robot dan 3D printing. Dan ini adalah terkait ke otomotif tentunya. Nanti akan saya jelaskan seperti apa kaitannya. Kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian memfokuskan pada 5 sektor, yaitu makanan, tekstil, otomotif, dan elektronik dan kimia. Kenapa? Karena dia menyumbang sebagian besar penghasilan nasional ya. Ini saya ambil dari webnya Kementerian Perindustrian. Seperti apa sih? Ini adalah evaluasi dari Kementerian Perindustrian. Kondisi otomotif itu seperti apa? Tapi menarik di sini, pemerintah hanya berbicara mengenai TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Apa iya seperti itu? Nah, itu yang nanti coba saya akan
lebih detailkan. Kemudian pemerintah ngomong bahwa tidak terdapat rantai nilai pada upstream, artinya di bagian hulunya sepertinya penilaian pemerintah itu masih ada yang perlu diperbaiki. Seperti apa yang harus dilakukan? Ini berdasarkan kondisi ini saya coba bertanya, apakah ini cukup untuk supply chain challenge dari otomotif industri? Kedua hal ini ya yang akan coba kita lihat. Kalau kita lihat ya, seperti kita ketahui dalam supply chain itu ada SRM di upstreamnya atau di hulunya, kemudian ada internal supply chain dan CRM-nya di bagian hilirnya. Ada 4 pengaruh utama dari industri poin 4 ini pada industri otomotif. Yang pertama adalah ekspektasi dari pelanggan itu naik dengan adanya 4.0. Kemudian ada peningkatan produk. Gara-gara ekspektasi naik, produknya juga akan meningkat. Nyambung lagi apa? Ada inovasi kolaboratif yang dilakukan oleh industri otomotif untuk menyambut 4.0 itu. Dan bentuk organisasinya juga berubah. Apa sih berubahnya? Ternyata hampir semua otomotif itu bergerak dari yang cuman otomotif company berubah menjadi mobility company. Ini yang menarik di situ. Karena kalau sekedar mobil otomotif industri aja atau perusahaan otomotif aja, ya akan ketinggalan karena pesaingnya sudah bukan otomotif industri lagi. Ini kebetulan saya siapkan kira-kira menurut ibu dan saya panggil ibu atau adik-adik ini ya, adik-adik dan mas-mas di sini ya. Jadi coba kira-kira ekspektasi apa sih yang berubah? Katanya Pak Taufik ada tambahan nilai ya Pak ya, kalau yang berani menjawab. Nih silakan, ayo silakan, ada yang mau menjawab dari ini ya. Ekspektasi apa sih yang kira-kira berubah? Kemudian peningkatan produk apa sih yang jadi berubah gara-gara ekspektasi sampai ke kolaboratif dan bentuk organisasi. Bentuk organisasi tadi sudah saya jelaskan bahwa dia transform menjadi mobility company, bukan sekedar otomotif company. Tapi ujungnya di sini kira-kira apa? Silakan. Ayo ada tambahan nilai kata Pak Taufik nih. Nanti dicatat Bu Nesa ya. Ya silakan. Kan tadi udah jelas ya bahwa ada pengaruh dari IoT-nya, artificial intelligence. Tentunya harapan pelanggan akan naik dong. Ya kan? Kira-kira apa sih? Contohnya aja deh. Ini ada tambahan nilai nih. Iya silakan. Maju ke depan deh. Atau silakan angkat tangan dulu. Iya silakan. Yang muda dulu. Dari ekspektasi pelanggan sendiri, biasanya itu pelanggan pengen produk yang dari ekspornya itu better, terus cheaper, faster. Kalau better, cheaper, dan faster tuh nggak perlu nunggu 4.0 ya. Yang dikaitkan dengan 4.0 kira-kira apa ya? Kalau ini kaitkan dengan 4.0 itu berarti ekspektasinya di bidang supply chain itu berarti proses pengirimannya lebih cepat gitu. Kemudian produk yang dihasilkan itu untuk di customize-nya bisa lebih beragam, variasi produknya seperti itu. Jadi tentunya tuntutannya akan lebih tinggi ya, misalnya suatu saat mobil itu akan bisa didiagnostik oleh mobilnya sendiri, sehingga apa? Nggak perlu ada bengkel, mereka tahu yang rusak ini karena bantuan dari komputer yang itu ya, yang bisa langsung terkonek dengan industrinya, dengan pabrikannya. Kemudian apa? Mereka mintanya yang sekarang lagi jalan ya, gara-gara ada mereka mintanya pengaruh online tadi, yang layanan nanti akan naik ya, peningkatan produk dan inovasi. Mereka pinginnya bisa duduk enak tanpa harus nyetir, tinggal jalan, pakai fasilitas online. Banyak banget yang bisa kita dapat ya
Jadi dari ekspektasi naik, produknya juga meningkat ya. Kemudian dampaknya apa? Ada kolaborasi inovatif tadi, yaitu yang adanya layanan Grab dan Gojek dan semuanya yang terkait ke internet. Kemudian akhirnya bentuk organisasinya berubah. Dia nggak cukup hanya mobil, hanya otomotif. Nanti gambaran apa sih? Nah, kebetulan saya akan kerja di Toyota. Nanti contohnya juga Toyota, yang minta maaf bukan promosi Toyota ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ya. Jadi ekspektasi itu seperti apa? Kemudian ada peningkatan produk, inovasi dan bentuk organisasi. Ini saya nggak akan bacakan karena kalian adik-adik dan mas-masnya udah tahu semuanya. Kemudian saya lanjut. Sebetulnya yang diminta oleh pemerintah itu adalah seperti ini. Jadi sekarang ini memang tingkat komponen dalam negeri kita sudah tinggi, tapi masih di level 1, level 2 materialnya masih impor. Sehingga apa? Pada saat dolar naik, pemerintah kesulitan, harganya pasti naik mau nggak mau. Nah, ini yang mau diminta oleh pemerintah sampai level ke bawah ini bisa dilakukan lokal. Tapi jujur aja, sebetulnya ini tanpa nunggu 4.0 harus juga jalan sih. Makanya tadi saya, apakah itu cukup? Itu pertanyaannya di situ. Tapi saya nggak nyalain Kementerian Perindustrian ya. Mungkin karena memang nggak kerja di otomotif ya, mungkin ya. Ya memang ini salah satu faktor yang bisa menurunkan, meningkatkan daya saing dalam soal biaya. Jadi akhirnya apa? Di tingkat ini harus dilakukan lokalisasi sehingga TKDN atau tingkat komponen dalam negerinya akan naik. Oke ya, di sini tertulis bahwa ini adalah merupakan satu kesatuan dalam supply chain dan saling membutuhkan. Kalau dari bawah ini adalah kalau sampai supply chain-nya ini terganggu, maka dari atasnya pun juga akan terganggu. Akhirnya apa ya? Produksinya juga akan terganggu, baik terhadap quality, cost maupun delivery-nya. Ini yang dimauin oleh pemerintah tadi, yang pertama tadi ya. Berikutnya, yang kedua, yang mengenai hulunya tadi, bahwa pemerintah menganggap bahwa pengembangan di hulu masih kurang. Memang sih untuk beberapa item mereka masih diserahkan, terutama di bagian awalnya. Biasanya untuk item-item yang kritikal itu masih belum diserahkan ke Indonesia. Kenapa? Karena dia menyangkut ke global. Kebutuhan global nggak segampang seperti di Indonesia. Makanya peranan di situ belum terlihat, tapi kita pun sudah ikut. Nanti ada di slide berikutnya bahwa kita juga terlibat di hulunya. Jadi berikut di sini adalah pengembangan yang mobil yang tersambung dengan mesin diagnostik yang tadi ya, lama-lama bengkel akan hilang. Kemudian mobil listrik yang terhubung dengan sistem, jadi bukan sekedar mobil yang jalan dengan listrik, tapi dia harus bisa terhubung dengan sistem sehingga kalau ada trouble di jalan bisa langsung terhandle, bisa termonitor. Kalau sekedar jalan dengan listrik mungkin nggak terlalu susah ya, tapi terkait dengan IT tadi, terkait dengan Internet of Things, ini dibutuhkan dia harus tersambung dengan suatu sistem sehingga monitoringnya kalau ada sesuatu bisa ditanggulangi dengan cepat. Kemudian pengembangan alat pertanian yang terhubung dengan data geolokasi dan pengembangan mobil otonomus. Jadi suatu saat itu nanti mobil itu nggak ada supirnya. Jadi hati-hati yang bekerja sebagai supir ya, nggak tahu tahun berapa bisa tergantikannya dengan mobil otonomus. Tinggal orang duduk dipencet kalau lokasi mana dia akan jalan dengan sendirinya. Cuman kapan di Indonesia itu masih banyak pertanyaan. Kenapa? Karena itu kaitannya pertama dengan internet itu sendiri, kedua dengan posisi jalan. Biasanya dia butuh penunjuk arah, misalnya garis putihnya itu sangat dibutuhkan dia untuk mendeteksi kapan dia harus belok, kapan harus lurus. Sementara di kita nggak ada. Nah itu nanti dia akan bingung ini jalan mana. Nah itu yang mungkin nanti akan dilengkapi oleh pemerintah kita suatu saat, nggak tahu umur berapa saya. Oke, kemudian apa sih yang dilakukan di internal supply chain ini? Salah satunya ya, kalau dulu dalam pengembangan produk itu dibutuhkan waktu 2 tahun, mulai dari start pertama sampai mulai dibuat untuk moldnya segala macam, cetakan segala macam, itu butuh 2 tahun.
Kemudian dengan berjalanan waktu tentunya semakin pendek waktunya biayanya akan semakin murah. Sehingga apa? Dilakukan bentuk seperti ini, dibuat paralel sehingga bisa double di sini. Tapi ternyata dengan adanya 4.0 ini nggak cukup, ini bisa diperpendek lagi. Caranya apa? Dengan menggunakan digital tadi, yaitu mengadakan virtual meeting, sehingga proses desain cost dan proses ini bisa dilakukan bersama. Akibatnya apa? Yang semula di sini panjang menjadi lebih pendek karena bisa dilakukan langsung. Kalau biasanya kita lakukan setelah desainnya jadi, costnya dihitung, kemudian dicek di prosesnya. Dengan adanya virtual meeting itu, kita bisa langsung diskusi ini gimana costnya, gimana prosesnya, tinggal nunggu waktu, akhirnya semuanya bisa dijawab dengan cepat. Sehingga apa? Waktunya lebih pendek, biayanya akan lebih murah. Jadi biaya murah itu bukan cuma meningkatkan TKDN tadi, tingkat komponen dalam negeri, bukan cuma itu, tapi itu juga sih termasuk dalam proses ini. Dan ini juga banyak lainnya, saya nggak bisa sebutkan di sini karena mungkin sampai besok pagi kalau saya jelaskan satu persatu untuk apa yang dilakukan di internal supply chain. Nanti di plan pun juga ada aktivitas yang mendukung untuk biaya supaya lebih murah. Karena kalau tidak kita lakukan ini ya, dampaknya adalah kita perusahaan itu akan kalah bersaing karena dibutuhkan cepat dan murah tadi kata masnya tadi ya, cepat dan murah tadi. Pak tadi udah dicatat namanya siapa Pak? Oh sudah ya. Sehingga dengan adanya virtual meeting ini semuanya bisa jalan lebih singkat, semuanya bisa teratasi ya karena kita bisa mengadakan meeting dengan cepat. Kalau dulu biasanya setiap proses desain selesai dilempar ke bagian purchasing untuk ngitung costnya, kemudian dilempar lagi setelah ketemu costnya, dilempar lagi ke bagian proses untuk dikonfirm desainnya sesuai dengan proses enggak. Tapi dengan pengaruh Internet of Things-nya tadi bisa dilakukan secara paralel semuanya, nggak perlu harus menunggu waktu lagi. Ini yang terhadap internal supply chain-nya ya. Sehingga hal yang terjadi adalah persaingan di mobility company. Ada perusahaan ada mobil otomatis atau autonomous car, kemudian penggerak alternatif, muncul layanan mobilitas dan muncul manusia robot. Sehingga ujung-ujungnya adalah pesaingnya bukan lagi mereka yang membuat mobil, tapi mereka yang membuat dan menciptakan teknologi. Itu adalah pesaingnya. Jadi kita nggak bisa ngomong, wah mobil ini lebih bagus, nggak bisa seperti itu. Pasti akan ditanya, selain itu apa sih? Nanti berlomba untuk memperbaiki spek yang dikaitkan dengan internet segala macam, dengan digital tadi. Ibu minta tolong Mas, ini adalah berikut akan saya tunjukkan bagaimana Toyota mendefinisikan Toyota Mobility Foundation. Ada sekitar 7 menit. Silakan. In a world with mountains, to Mobility Foundation believes that enabling people to move freely is essential to unleashing human potential. By sharing our knowledge and partnering with others, we address transportation challenges, inspire innovators, and expand personal mobility for all people around the world. When I race, I feel like I can fly. It's a whole new level of freedom that I've never hit if I was just running my races. I can't tell you how many times I have broken practitioner races. They couldn't crack all through the hallways, you used to hate them. So it's important to keep creating devices that allow the freedom to get out there and not feel like the disability is holding them back, but really helping them move forward. I'm a single mom, full-time athlete, full-time student, work full-time. So when people ask me how do I do it, and I do what? I'm not doing anything different than anyone else. I'm just doing it. We just get up, get out there, and keep moving forward.
は都会からテクノロジーを持ってくるとかっていうこともできるので、でもやっぱりここの土地で経験してやってきた人に聞くのがやっぱり一番かなと思っていて、小林さんも言葉でというよりはどっちかというと自然、そういうところから学んできたなっていうのがありますね。Thì cái việc có con gái là một cái điều gọi là hạnh phúc nhất ở trên đời. Con cái một mùa thì bận rộn với việc học hành, còn đây thì bận rộn với lại công việc của mình. Bởi vì có ít thời gian mà nên thành ra là hãy tiết kiệm thời gian. Vì vậy mà cuối tuần hai mẹ con thường hay lên xe buýt để mà đi chợ xong mua đồ ăn. Bởi vì là lúc mà mình điều khiển xe thì mình không có thể hiện được những cái gì mà mình muốn thể hiện đối với con gái. Đi xe buýt á, nó thoải mái hơn rất là nhiều. Ví dụ như hai mẹ con có thể hát với nhau, hai mẹ con có thể cùng nhau đọc sách. Và nó cũng giống như một cái hành trình khám phá của bản thân của Phi và con gái của mình. Vì Phi là người nào cũng mong muốn là con gái của mình sẽ ghi nhớ được những cái khoảnh khắc đó mãi về sau. A gente fica preso no que a gente já está acostumado, nessas ideias mais conservadoras, vai ser difícil a gente conseguir criar algo novo que realmente solucione o problema do trânsito. O desafio Nova Imob é incentivo para todo mundo abrir a mente ali e usar e pensar em soluções. Então, poder participar desse desafio e evoluir também cada vez mais essa ideia com a Bytes é uma experiência muito enriquecedora para a gente. Antes da Bytes, era um absurdo pensar em compartilhar uma bicicleta com outra pessoa. Isso teve um impacto muito grande na vida das pessoas em São Paulo. Imma 自分で振り返ってみてようこんだけ生きたと思うよでもねやっぱり楽しくなるってことは生きがいだよ。宮城さんはドライバーさん、私たちをね送り迎えしてくれる。パレットで買い物してそれからあとの高蘭系の橋をねまた公民館がね集まる場所になっとるもんでいいよおしゃべり会。とにかくねやっぱりこういう人との交流がないとボケちゃうと思うみんな仲良くしとっていい友達ができたもん楽しんでくる。When we have the solutions, we realize how much difference it makes to our lives. Bangalore has over 11 million people, and its 5.2 million cars on the streets has cost the city about 5% of its GDP growth. We are enabling the people of Bangalore to be mobile so that they can access the many opportunities of jobs and education. Metro Bikes offers scooters on a rental basis. Anyone could pick up a bike from a metro station and drop it off at any destination. We have saved about 450 hours of travel time every day. This is time that could be spent working, learning, or with your own family. The solution we have developed has the potential to enable access to jobs across cities in India. Mobility is everyone's right, and to enable mobility is everyone's responsibility. It helps you access jobs, it helps you access education, it has the potential to change lives. We believe in the power of mobility. We want to enable the next generation of mobility solutions through collaboration, innovation, and sustainability to help solve the mobility issues of tomorrow, today.
Mobility is opportunity. Mobility はハーモニ Di chuyển là niềm vui. ー。Mobilidade é conexão. Community はコミュニティ Mobility is freedom. Baik, itu adalah pengertian mobility. Pengertian mobility di Toyota ya, seperti itu Pak. Mobility itu adalah segalanya. Jadi mobilitas itu tidak hanya sebatas mobil, namun tentang cara mengatasi tantangan dan membuat mimpi menjadi nyata. Itu adalah salah satu definisi bahwa mobility seperti itu. Mobilitas bukan sebatas menggerakkan manusia dalam arti fisik, tapi juga harus mampu menggerakkan emosi mereka. Mobilitas untuk mengatasi keterbatasan hari ini dan mencari solusi untuk masa hari esok. Dengan kondisi ini, Toyota berubah menjadi dari otomotif company menjadi mobility company. Kemudian untuk mewujudkan ini, balik lagi minta maaf kalau saya ngomong Toyota ya. Toyota mempunyai komitmen start your impossible. Jadi salah satunya adalah untuk menantang diri sendirinya untuk sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini semboyan ini berlaku untuk semua Toyota di dunia. Kenapa? Orang nggak kebayang bahwa yang semula untuk development itu 2 tahun menjadi setahun. Nggak kebayang begitu cepatnya proses development gara-gara perubahan atau gara-gara bantuan dari IoT tadi. Makanya harapannya dengan semboyan start your impossible, semua yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Ini adalah pengaruh dari industri 4.0. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Pak Taufik. Baik, terima kasih. Oke, silakan duduk. Oke, ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab Bapak biar. Tapi tanya jawab ini silakan Anda berikan pertanyaan ataupun komentar ataupun pandangan gitu ya. Sekiranya dijawab, nanti Pak Edi akan menjawab. Kita akan buka dulu termin pertama Pak ya. Silakan 3 pertanyaan untuk ya. Perkenalan tadi, nama saya Ricky dari S2 Teknik Industri. Pertama Pak, yang tadi dibahas di awal mengenai lokalisasi material Pak. Terkait lokalisasi material, sebenarnya kan itu proses yang cukup lama ya Pak, apalagi dari Type 1, Type 2 sampai Type 3 dan sampai ke Toyotanya Pak, terutama untuk supplier-supplier yang ada di Type 3 Pak. Nah, apa strategi dari Toyota untuk mempercepat proses lokalisasi terutama terhadap supplier-supplier yang ada di Type 3 itu Pak? Itu saja Pak, makasih Pak. Ada lagi mungkin? Dulu biar saya nggak lupa pertanyaannya, karena saya nggak bawa catatan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sebetulnya tadi yang saya jelaskan bahwa lokalisasi ini nggak terkait langsung dengan 4.0 ya, dan memang sudah lama dijalankan. Cuman ada beberapa kendala terkait dengan teknologi, seperti misalnya lokalisasi untuk material pelat atau panel ya. Sepertinya kan kelihatannya cuma panel, Krakatau bisa ya. Tapi di situ ada beberapa spek yang memang nggak bisa Pak. Misalnya dia high tensile. Beberapa memang sudah dilokalin. Beberapa yang memang Krakatau bisa kita lokalin. Terus bagaimana tadi supaya itu bisa terjadi? Kita panggil mereka Pak. Kita panggil mereka yang bisa membuat produksi panel yang high spec. Kemudian kita gabungkan dengan Krakatau, jadi menjadi KNSP, jadi Krakatau Nippon Steel apa. Jadi kita kawinkan dengan perusahaan di Indonesia. Itu program pemerintah sih Pak, karena makanya di dalam pemerintah tadi ketulis kan Pak di item nomor 3 itu menjadi tantangan pemerintah.
Meskipun nggak terkait langsung dengan 4.0 ya, benar tadi yang Mas siapa namanya Mas Riki tadi. Memang nggak terkait langsung itu dengan 4.0 dan itu udah berjalan lama. Mungkin nggak cuma panel, yang lainnya pun juga kondisinya juga seperti itu. Kelihatannya memang banyak lokalnya, tapi begitu kita dalamin material pun juga gitu Pak. Material plastik itu kan jenisnya banyak Pak, polypropylene, PC, polikarbonat, itu nggak semuanya bisa dibuat. Karena ada beberapa aspek, misalnya dia harus tahan impact, dia mensyaratkan tertentu lah, itu nggak semuanya bisa. Kalau memang butuh campur tangan pemerintah ya, dengan pemerintah memaksa mereka atau otomotif untuk segera melokalkan raw materialnya ya, tentunya dia akan bicara dengan supplier-suppliernya untuk bergabung dengan di sini. Teknologi plastik pun juga nggak sederhana itu Pak. Yang namanya TSOP, namanya plastik itu ada levelnya. Dia ada tahan terhadap lenturan, tahan terhadap impact. Nah, beberapa aspek itu belum bisa dipenuhi. Terakhir-akhir ini dengan adanya permintaan dari perindustrian tadi yang ditulis tadi, mereka udah berusaha. Nanti ada beberapa supplier dari Korea udah mulai masuk, dan kita udah nggak memandang dari manapun yang mau melokalkan di sini tentunya akan disupport. Karena kita juga dapat keuntungan Pak. Contohnya adalah dengan dolar naik. Kalau kita import langsung dari sana tentunya biayanya akan besar. Nah, itu salah satu keuntungan dengan TKDN dinaikin tadi. Mungkin itu jawaban dari saya Pak Riki ya. Terima kasih. Dari mana suppliernya Toyota? Denso. Pertanyaan Pak Ferry, silakan. Terima kasih, nama saya Farli dari S2 Teknik Industri. Saya mau bertanya Pak, tadi kan ada untuk supplier tier 1 sampai 3. Nah, itu apa yang Toyota lakukan? Apakah jangkauannya sampai ke tier 3? Dan kemudian apa pembinaan atau kerjasamanya seperti apa? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Yang Toyota lakukan adalah Toyota melakukan perbaikan sampai level di bawahnya Pak. Kalau dulu cuma level 1 kemudian diturunin, diperbaiki prosesnya segala macam. Harapannya dia akan meningkat kualitasnya, kemudian cost-nya juga akan turun. Mereka senang karena apa? Yang kalau line-nya Toyota diperbaiki, mereka otomatis bisa memperbaiki line yang lain, misalnya yang dipakai untuk Mitsubishi. Dia akan dapatkan keuntungan, perbaikan kualitas dan biaya. Dan biasanya itu yang mereka incar. Jadi teman-teman Toyota itu orang member Toyota itu ada yang ke supplier Pak. Kecuali tentunya supplier Denso karena udah maju ya. Kalau supplier yang pure lokal yang banyak sampai masuk ke dalam. Iya, kalau memang diperlukan bahwa ternyata dia masih ngambilnya dari luar, ya nanti kita akan masuk ke situ. Terima kasih Pak. Silakan, ada lagi? Saya. Ya. Selamat malam Pak Edi. Sebenarnya yang mau saya tanyakan begini Pak, kan kita sering mendengar kata-kata industri 4.0, tapi kita belum tentu meresapi sebenarnya industri 4.0 itu seperti apa, terus persiapannya itu untuk menghadapi apa, gitu. Terus karakter manusia yang dibentuk dengan mindset 4.0 itu seperti apa. Gitu. Dulu di perusahaan saya seringkali kan saya dengar kata-kata agile seperti itu. Nah, kita sebagai manpower yang agile, people as asset, berpikir agile. Nah, menurut Bapak ya, menurut saya sih yang sudah ahli di bidang manufaktur dan experience, sebenarnya untuk menghadapi industri 4.0 itu agile-nya itu sebatas mana Pak maksudnya? Karena kita seringkali kalau kita kerja kita harus agile, batasannya seperti apa? Terus bagaimana current condition yang terjadi dengan persiapan industri 4.0, gap-nya itu apa yang harus diperbaiki sehingga kualitas karakter kita siap untuk menghadapi updated teknologi. Terima kasih. Oke, sekarang yang sedang dilakukan di perusahaan otomotif rata-rata mereka meningkatkan kapabilitas karyawannya. Caranya gimana?
yang biasanya jadi nanti sekarang yang dilakukan adalah beberapa departemen digabung jadi satu dengan orang yang sama. Jadi tantangannya di situ. Dampaknya apa? Ya kita jadi kerjanya lebih keras. Tentunya apa yang dilakukan? Tentunya dengan bantuan teknologi komputer tadi ya, bisa diperpendek, bisa dipermudah. Yang dulu orang dari HR ya ngeprint ngeprint pakai manual kan ya, dengan adanya teknologi pakai sidik jari dia kan lebih cepat. Artinya berarti ada manpower yang dihilangkan, bukan dihilangkan, yang dipindahkan untuk ngerjain yang lainnya. Dan yang paling sadis sekarang yang memang yang kita lihat ya, kalau ada orang pensiun, kalau dulu kan headnya dihitung satu, diganti yang baru. Sekarang enggak, udah hilang aja. Harapannya apa? Yang ada itu bisa survive untuk meningkatkan tadi. Karena kita ditekan kompetitor biayanya bisa lebih murah, apalagi dari mobil-mobil Cina ya. Kalau kita bayangin, kalau kita nggak melakukan sesuatu, akhirnya ketinggalan. Ya caranya gitu, kita dipaksa dengan kondisi, ya udah kita gabung aja. Yang dulu ditangani 2 orang, bisa dong ditangani 1 orang. Nanti kalau butuh sistem apa, ya kita bantu untuk mempermudah itu. Kalau dulu misalnya yang tadi ya salah satu contohnya adalah absen tadi yang paling gampang, yang paling kelihatan ya. Ya dulu masih manual, sekarang dengan sistem itu dia bisa nggak perlu ada orang bagian nyatet lagi. Orang bagian nyatet dihilangin. Maksudnya nggak ada yang nyatet, dipindah ke tempat lain maksudnya Bu. Atau kalau dia pensiun ya udah pensiun aja, nggak usah diganti. Banyak yang bisa diperlakukan seperti itu. Jadi yang kerja keras adalah bagian IT di tempat saya ya, bagian informasi yang mereka akan banyak request dari beberapa divisi yang lain minta supaya dibuat lebih digital ya. Maksudnya dengan bantuan itu bisa diharapkan kekurangan manpower yang hilang tadi itu bisa dikerjakan dengan bantuan digital tadi. Itu yang ada sekarang. Memang berat Bu, terutama di sekarang ini, terutama untuk yang kalau saya sih bentar lagi pensiun mungkin Bu ya, nggak terlalu rasain gitu. Tapi anak-anak muda sekarang lebih bersemangat Pak, lebih kelihatan Pak. Karena mau nggak mau harus survive. Tadi start your impossible tadi. Kita juga nggak membayangin bahwa desain itu yang lama bisa jadi separuhnya. Kalau dulu ya, kalau zaman saya tuh, apa bisa gitu ya. Ternyata dengan bantuan digital tadi, kita bisa melakukan virtual meeting, kita bisa memecahkan dengan lebih cepat. Nggak perlu harus datang lagi ke Thailand atau datang lagi ke Jepang. Udah tinggal buka laptop, buka komputer, bisa buka TV, kita bisa ngobrol. Memang satu waktu memang harus ketemu langsung. Kalau butuh yang di season yang gede ya. Tapi kalau sekedar yang biasanya bisa dilakukan meeting, TV meeting, selesai. Itu berapa waktu yang dihemat? Perjalanan ke sana, mesti ketemu segala macam. Itu yang terjadi sekarang. Nah sekarang BINUS juga ada online ya Pak ya, jadi nggak perlu harus ke kampus ya Pak ya. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat tadi, saya coba ini dulu Pak ya, nanti kita buka lagi pertanyaan. Kalau Toyota tadi dia bilang Toyota Mobility Pak ya. Jadi sudah berubah. Berarti untuk menghadapi era digital atau era industri 4.0 ada perubahan yang harus dilakukan ya Pak ya. Dan perubahan itu memang dramatik ya, tapi untuk menjaga sustainability-nya. Jadi kalau di Telkom juga mungkin dulu kan Telkom network provider ya, sekarang jadi Telkom Hub. Jadi dia sudah memposisikan dia nggak mungkin berkompetisi dengan teknologi apps yang lain ya, seperti WhatsApp dan sebagainya. Tapi dia membuat posisi dia kuat ya. Dia punya infrastruktur, dia mungkin bisa mengoptimalkan utilisasi dari infrastruktur yang sudah ada dengan menjadi hub. Ya. Oke, kita buka lagi pertanyaan, silakan. Ada lagi, Pak Mindar, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Mindar Pak. Saya temannya Pak Ferli. Oke, saya tertarik sekali dengan prosesnya dari 2 tahun development ya Pak. Itu kan pasti peralatannya apa ya kan
ada ya, terus menjadi setahun, apakah itu merubah itu? Apakah berpengaruh terhadap perangkat-perangkat yang ada di Toyota, ataukah hanya memang di sisi decision-nya aja? Terus tadi kalau Bapak bilang kan virtualnya, itu apakah hanya di sisi prosesnya saja Pak ya? Di sisi manufakturnya tidak terpengaruh sama sekali atau seperti apa? Terima kasih. Yang tadi saya jelaskan adalah terkait ke proses development ya. Kalau proses development sendiri toolnya tetap pakai Katia segala macam, tapi semangat orangnya yang dipacu Pak. Culture-nya Toyota yang dibentuk memang dari culture-nya. Bagaimana mengajak mereka untuk berkomitmen terhadap start your impossible. Kalau dulu masih bertele-tele dalam hal meeting, sekarang kalau meeting nggak boleh lama-lama Pak. Paling maksimum itu 1 jam udah lama. Itu lama dan itu biasanya ditegur Pak. Dan kalau mbaknya meeting cuma sekedar konfirmasi, nggak perlu meeting, ngomong aja selesai gitu Pak. Dan itu yang sekarang dihadapin Pak. Makanya tadi kebiasaan dirubah, semuanya speednya dipercepat Pak. Nggak cuma development, dan di plan pun juga ada yang terjadi seperti itu Pak. Dan itu yang mungkin kalau karena kita biasa hidup santai kan terasa Pak. Rasanya gitu Pak. Satu lagi Pak. Iya, silakan. Terkait dengan tadi culture kan nyambung dengan Mbak Clara tadi, agility Pak. Agile kan otomatis itu terkait juga culture juga. Boleh tahu nilai-nilai budayanya Toyota? Toyota kan dibangun dari Kaizen dan konsep dari Toyota dan yang tadinya continuous improvement ya. Tentunya memang berjalannya pelan-pelan Pak. Tadi yang saya omongin dari 1-2 tahun ke 1,5 kemudian jadi 1 pun itu nggak langsung pakai digital Pak. 1 pun tahun itu kita jalan apa? Pertama, kalau dulu meetingnya, kalau dulu prosesnya itu adalah yang tadi yang terkait ke proses Pak. Kalau dulu ya sebelum ada digital itu apa Pak? Untuk memperpendek itu kita datang bareng-bareng Pak, ngumpul di satu tempat, misalnya di Thailand itu semua. Kalau pertama dulu yang lama itu adalah satu proses Israel, satu proses. Kemudian berkembang lagi, udah prosesnya kerjain bareng-bareng, masih belum pakai digital Pak. Sekarang pun masih sebagian yang masih pengenalan ya, awalnya itu kita ngumpul bareng-bareng Pak. Kemudian karena udah satu tim ya, nanti proyek berikutnya adalah dibuat digital. Nggak langsung digital Pak, pusing nanti. Kenal juga enggak, siapa lu gitu kan. Kalau udah kenal, kemudian proses berikutnya kan bisa, ini maksudnya ini. Jadi tentunya ada proses berjalan ya, nggak terus langsung bisa cepat, nggak bisa. Ada proses, tapi ya memang itulah. Jadi pelan, tapi suatu saat dia akan dipakai seperti itu. Mohon maaf Pak. Ya, dari 2 ke 1,5 terus kemudian ke 1 itu proses ininya berapa tahun Pak? Saya masuk dulu masih 2 tahun Pak. Terakhir 5 tahun kemarin proyeknya udah diminta 1,5 dan sekarang diminta 1 tahun Pak. Proses dari 2 ke 1,5 5 tahun Pak ya? Iya. Artinya kita bayar, saya pikir cuma setahun udah. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Mereka akan kebingungan. Dan itu pun juga pelan-pelan Pak. Pekerjaan ini diginiin aja sehingga akhirnya kita bisa yang semula kan bisa gini ya, seri ya. Kemudian beberapa di paralel, nanti lama-lama semuanya bisa di paralel semuanya. Pakai digital, virtual digital. Jadi yang biasa dipakai di sini di Toyota itu dia menghargai proses Pak. Itu yang mungkin beda dengan di kita ya. Kita pinginnya hasilnya kayak apa gitu ya, instan ya. Kalau perlu besok belajar untuk ujian nilainya bagus gitu ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Yang ada yang muda-muda.
kita yang tua-tua terus yang nanya. Silakan. Atau Pak Burhan, kalau Pak Burhan jangan nanti pulang ya. Jangan dulu, terakhir. Sebab biasa, udah biasa. Silakan. Ya Mas. Atau mungkin kita buka yang online dulu, Pak. Pertanyaan, jadi ada yang dari Qatar, Pak, menunggu. Qatar, kemudian UAE, ada Pekanbaru. Silakan yang dari online, sedang online sekarang, silakan boleh Anda buat pertanyaan ya. Kira-kira apa sih yang menjadi concern, perhatian atau komentar atau sedikit pertanyaan mengenai topik guest lecture malam ini? Ada? Oke, saya mewakili dulu, Pak. Kira-kira peluang karir apa ya, Pak, yang setelah ada supply chain di industri 4.0, peluang-peluang kedepannya, Pak? Tadi Bapak Edi bilang ada, boleh minta tolong nggak? Slide yang peluang-peluang yang sebelumnya. Nah ini ada peluang-peluang, kira-kira pengembangan mobil yang tersambung dengan mesin diagnostik ya. Berarti tadi kan Pak Edi bilang bengkel-bengkel semua akan hilang. Nah kira-kira kedepannya seperti apa? Apakah ada komunikasi antara si user dalam hal ini dengan manufaktur langsung, ataukah dengan provider workshopnya sendiri? Yang tadinya kan workshop kayaknya semakin menghilang, Pak, kedepannya kalau saya lihat. Oke, sebetulnya untuk diagnostik itu di pabrik pun sudah ada, Pak, cuman belum di luar. Kenapa? Pada waktu kita sebelum mobil itu dikeluarin, itu ada pengecekan. Dan pengecekan itu kalau sampai ada problem, dia bisa langsung dicek problemnya gimana. Nah itu suatu saat akan dikembangkan keluar sampai ke konsumen, sehingga konsumen nggak perlu disebut-sebut ini apanya yang rusak. Sekarang pun sudah dipakai diagnostik itu, tapi di dalam pabrik, karena kalau nggak lama nanti akan ngeceknya. Problemnya di mana sih? Oh ternyata di ini kurang masang. Oh di sini di titik ini ada masalah. Nah itu udah ada, cuman belum di luar, belum sampai ke konsumen. Tapi suatu saat kita yakin itu akan sampai, karena tuntutan tadi ya. Tadi yang salah satu adalah untuk memecahkan kedepannya seperti apa problem itu bisa lebih cepat lagi. Pasti akan nuntut seperti itu konsumen. Ya mungkin itu. Kalau showroom itu, Pak, kemungkinannya kedepannya itu akan hilang nggak, Pak ya? Karena kan udah user udah mulai langsung online kan, manufacturer udah kelihatan, kita bisa lihat virtual sampai di mana prosesnya, ada kamera itu mungkin. Kalau hilang sih enggak, cuman berubah bentuk untuk mengikuti trennya dari mobility tadi, Pak. Saya yakin mereka juga akan menyesuaikan. Nggak cuma di manufacturing ya, tentunya di level sampai ke hilirnya tadi dia akan menyesuaikan. Oh tuntutan konsumen seperti ini, saya harus ngapain? Jadi hilang dalam artian berubah bentuk lah, transformasi seperti di manufacturing di Toyota pun juga gitu. Sebetulnya bukan cuma Toyota, Honda pun juga gitu, Pak. Kia pun mereka ramai-ramai ikutan saham di Grab. Tadi Honda, Toyota, Kia, dan Hyundai itu ikutan saham di Grab. Kenapa? Mereka khawatir kalau sampai cuma jual mobil doang, ternyata konsumennya nggak mikir tentang mobilnya, pokoknya duduk, nyampe, nggak mikir macet, tinggal tidur, turun. Akhirnya apa yang butuh itu yang mikirin mobil kayak apa adalah Grab-nya, supir-supirnya, bukan orang-orang itu. Saya pun kesini males naik mobil, naik aja Grab, nggak mikir macet, tinggal duduk, selesai kan. Nah itu nanti suatu saat akan berkembang ke arah sana. Pasti bayar kalau banyak. Pasti bayar. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Mungkin kita coba dari online. Ada pertanyaan?
Oh ini Pak, bagaimana Toyota menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta bagaimana Toyota dapat memilih pemasok yang memiliki kinerja baik sehingga apa yang dibutuhkan perusahaan dapat dipenuhi. Baik, terima kasih dari Pak atau Ibu Iswahyuni ya. Oke, biasanya ya supplier itu dipilih untuk yang paling utama dalam sesuatu yang berhubungan dengan sistem. Biasanya kalau berhubungan dengan sistem, Toyota ikut saham di situ, Pak, seperti Denso. Karena itu adalah vital. Pasti Toyota akan ikutan di situ. Nggak cuma Toyota, Honda pun juga seperti itu. Untuk yang item-item yang gampang-gampang, misalnya bracket, itu dia serahin keluar nggak masalah. Ya. Kayak pendingin Denso itu pasti Denso kalau Toyota. Honda pun juga pasti akan kerjasama di perusahaan itu. Kenapa? Ya itu tadi dikhawatirkan adalah supportingnya kurang, kan bisa dipanggil mereka, Pak. Jadi mereka rata-rata yang di sini merupakan aliansi strategis yang ada di papan ini. Kemudian untuk item-item kompleks itu biasanya mereka sudah dipilih, sudah ditentukan, Pak. Makanya beberapa supplier di Toyota yang terkait ke sistem pasti nggak berubah. Yang berubah adalah supplier-supplier yang nggak terlalu butuh suatu teknologi atau suatu ya sistem yang diwajibkan dalam suatu kendaraan. Kalau kita lihat Toyota pasti Denso ya Pak, AC-nya Pak ya, nggak ada pakai sangken kan Pak ya. Tuh, memang seperti itu. Nanti Honda pun dia pasti punya tekanan yang lain. Spring juga gitu, mereka pasti akan sendiri, penggerak itu pasti mereka punya sendiri. Dan biasanya supplier-supplier itu dimintain Pak, karena dikhawatirkan nanti malah bermasalah, kena semuanya yang tadi pada gambar tadi ya. Kalau supplier bermasalah, tentunya manufacturing juga akan kena. Ya, jadi saya melanjutkan dari Pak Edi tadi, karena yang dinamakan supply chain katanya kan, dalam buku ataupun buku referensi yang biasa yang sudah terkenal sekarang ini katanya competition is no longer among company to other companies, ya. It is between its supply chain ya. Jadi kalau misalkan supply chain-nya mati, Anda bergerak, artinya ya sudah Anda nggak bisa berkompetisi kan gitu. Jadi sudah bukan zamannya lagi kompetisi antara Toyota dengan Honda, bukan. Tapi bagaimana Toyota menjalankan rantai pasoknya dari vendor sampai ke customer, itu yang jadi penting ya Pak ya. Jangan sampai terjadi delay gitu ya. Jangan sampai yang kita janjikan sesuai lead time yang pasti ya, 2 minggu ya 2 minggu gitu. Artinya di sini ada sesuatu perencanaan yang sangat baik, apalagi didukung dengan industri 4.0 ya. Ada lagi pertanyaan, silakan saya buka lagi sebelum jam 8. Pak Minggar silakan, atau Pak Burhan, jangan. Terakhir aja, kita simpan Pak Burhan untuk terakhir. Silakan yang sebelah ini. Tak banting dulu. Silakan, ada pertanyaan? Ivan mau tanya Pak Ivan. Pak Ivan. Jadi kita di S1 juga ada ini Pak, ada 3+1, di mana 1 tahunnya itu magang internship Pak. Jadi sudah mulai memblending sebagai apa? Kira-kira siap pakai lah. Jadi mereka yang tahun ketiga, tahun keempat ini sudah bisa internship. Silakan Pak Ivan. Kan untuk penerapan dari industri 4.0 di perusahaan ini kan banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang ragu untuk bagaimana sih penerapan industri 4.0 ini berkaitan dengan visibilitas atau prospek bisnis dari setelah penerapan industri 4.0 ini, terutama bagi perusahaan yang masih skala kecil dan medium seperti itu ya Pak. Nah itu dari Bapak sendiri bagaimana sih Pak untuk perusahaan yang masih small to medium ini untuk bisa beranjak ke industri 4.0? Masih Pak? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk 4.0 itu dibutuhkan speed ya.
Yang kedua, nggak cuma speed. Dengan speed itu nanti ada dampaknya, biasanya harganya akan lebih murah. Karena prosesnya lebih cepat. Untuk develop sesuatu pun dia akan proses lebih cepat, bayar manpower-nya akan lebih kecil. Dampaknya dia akan lebih murah, kemudian lebih cepat. Itu yang diharapkan. Tentunya nggak boleh lepas dari kualitas ya. Kualitas tetap harus sesuai dengan standar. Jadi kalau perusahaan kecil ingin ikutan di situ ya harus mikirin bagaimana mempercepat proses di dia, bagaimana supaya harganya bisa murah dengan kualitas yang sudah ditentukan. Memang nggak gampang, butuh semangat, butuh menciptakan tadinya start your impossible tadi. Wah nggak mungkin ya, kalau cuma nggak mungkin terus kemudian diam dan lari selesai. Tapi bagaimana menyelesaikan nggak mungkin itu menjadi mungkin, itu masalahnya. Sesuai dari komitmen dari Toyota. Dan itu mulai digaungkan mulai tahun kemarin. Jadi kita juga awalnya bingung, kok startnya dari yang nggak mungkin sih. Kok yang mungkin aja juga susah, apalagi yang nggak mungkin kan gitu kan. Tapi dengan perjalanan waktu tadi pelan-pelan akhirnya kita memahami, oh itu toh maksudnya. Oh itu toh dari supporting dari internet tadi ternyata mendukung gitu. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan? Saya boleh bertanya juga ya Pak ya. Jadi ada mahasiswa BINUS juga Pak S1 yang sekarang yang dulunya ada program D3 Polman Pak ya, Astra. Kemudian yang ambil ekstensi di S1 di BINUS. Dan dia bercerita waktu ada beberapa mobil Cina datang tuh Pak, dan sekarang sudah menempatkan pabriknya di Kerawang sana ya Pak ya. Itu banyak heboh besar-besaran rekrutmen Pak, sampai tergiur, sampai dia berani membayar mahal tenaga kerjanya Pak. Nah artinya bagaimana Toyota mengantisipasi itu dari sisi human resource yang turnover ya Pak ya, yang keluar atau supaya jangan keluar seperti apa. Yang kemudian yang kedua, bagaimana Toyota melihat spare part yang sekarang kan banyak sekali dari Cina yang murah Pak. Ya oke lah kalau kita lihat cycle time-nya bisa cepat, tapi karena murah juga, ya dia harus tahu bahwa waktu pakainya sedikit pendek Pak dibanding dengan yang original gitu ya Pak ya. Nanti apakah dampak ke kualitas secara keseluruhannya seperti apa ya Pak? Itu dulu mungkin Pak. Dari manpower tadi ya, memang beberapa karyawan di Toyota pun juga ada yang pindah ke tempatnya yang otomotif Cina ada, dan itu pun juga mau nggak mau harus diganti dengan bawahannya ataupun tadi yang digandeng dari dua jadi satu. Memang itu dirasakan sih. Tapi kita juga nggak bisa melarang dong kalau awalnya ngajar di BINUS dibayar berapa juta, kemudian di tempat yang lain dibayar 2 kali lipat. Kenapa enggak gitu kan ya? Masalahnya di situ kita juga nggak bisa melarang. Tapi bagaimana mengantisipasi ya itu tadi. Biasanya kerjaan di Toyota itu kan selalu bukan cuma atasan yang terlibat, tapi bawahan juga beberapa yang terlibat. Ataupun rekan kerja yang mengetahui akhirnya digabung. Memang jadi berat sih. Tapi ya itulah resikonya. Kemudian dengan pertanyaan yang kedua terkait ke papat yang murah ya Pak ya. Memang itu jadi kendala, dan beruntungnya Toyota brand image produk yang Cina tadi belum sebagus brand image produk Toyota ataupun Jepang, sehingga itu yang bisa dijual untuk menanggulangi sementara. Tapi tetap Toyota akan berusaha semurah mungkin. Tadi melakukan lokalisasi, melakukan mempercepat proses segala macam. Tuh, nggak tahu nanti suatu saat mereka juga berkualitas atau setelah terbukti mereka berkualitas akan jadi kendala lagi di perusahaan-perusahaan Jepang, dan itu juga perlu dipikirkan. Sebetulnya dalam suatu proses itu ya biasanya ada level kualitas yang sudah ditentukan. Level kualitas yang sudah ditentukan itu tinggal kita lihat kita ada posisinya di atas atau sedikit di bawah, bukan di bawah ya,
atasnya beda jauh. Kemudian mobil-mobil Cina itu biasanya mendekati batas tadi. Gitu. Makanya mobil, jadi faktor safety-nya itu perusahaan-perusahaan Jepang itu biasanya tinggi, Pak. Karena apa? Pada zaman dulu sejarahnya pada dia itu kan dikatakan juga kayak mobil Cina itu kan kualitasnya jelek sebelum pada waktu produk Amerika ya, mungkin jadi sekarang baru lahir kali ya Pak, masih belum tahu. Jadi zaman dulu yang namanya produk Jepang itu alergi, maunya produk Amerika. Tapi dengan berjalannya waktu ya bisa lakukan improvement, perbaikan, akhirnya mereka tahu bahwa oh produk Jepang juga bagus loh. Akhirnya mereka apa? Produk Amerikanya yang masih mahal kegeser. Dan itu yang juga akan dikhawatirkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Maka mereka juga mikir. Mereka mikir. Yang Amerika lebih mikir lagi Pak. Tapi mereka mengembangkan dalam produk yang lain Pak, seperti Tesla. Dia kan lebih dulu. Cuman dia kebentur lagi sama Cina lagi Pak ya. Ya itulah perkembangan dunia ya, bisa muter kemana-mana. Mungkin itu dari saya. Saya buka dari pertanyaan dari online Pak, dari Ibu Rini Astuti dari Samarinda. Melihat ada pengembangan alat pertanian terhubung dengan data geolokasi, otomatis hal tersebut akan mengurangi banyak tenaga manusia jika alat tersebut berhasil dikembangkan. Bagaimana kaitannya dengan sustainability-nya? Pak. Ya balik lagi ya, tentunya mereka akan menyesuaikan dengan kondisi itu karena itu nggak bisa ditahan. Tadi harus mobile gimana supaya survive. Iya, kalau zaman dulu kan nggak kepikir bahkan ada Grab layanan online tadi ya. Nggak mikir orang ojek dulu nyantai aja kan duduk kan. Terus gimana ya? Mereka akhirnya menyesuaikan dia menjadi pengendara pemilik salah satu Gojek Grab car-nya itu kan Grab Jack-nya Grab apa ya kalau Grab car ya. Car ataupun ya sama lah, ikut juga akhirnya mau nggak mau. Ya itulah namanya perjalanan waktu ya, perjalanan waktu yang nggak bisa dihindari. Dengan perkembangan zaman ya harus menyesuaikan, harus kreatif, harus bisa memecahkan masalah tadi yang disebut mobility itu bukan cuma membuat mobil, tapi bagaimana memecahkan masalah yang ada. Baik, terima kasih. Waktu menunjukkan 7 menit lagi, kita masih ada waktu. Ada pertanyaan? Silakan. Lagi. Pak Burhan boleh terakhir. Setelah itu nanti boleh ditutup dengan silakan. Lagi kayak lagi nggak badan ya. Itu bukan pertanyaan Pak. Itu data. Atau ganti silakan. Silakan atau Catherine, Alfian, boleh tanya apa aja. Boleh. Oke, selamat malam Pak. Saya Bu dari S2 Teknik Industri juga. Kebetulan saya pas datang udah sekian, terima kasih Pak. Telatnya lumayan sekali ya. Cuma saya tadi agak sedikit coba merangkai-rangkai dari yang pertanyaan-pertanyaan tadi apa yang dibahas di sini. Jadi kaitannya dengan industri 4.0 tadi, sama kalau saya lihat kan sekarang kebanyakan polanya itu lebih ke arah disruptif ya. Jadi temuan-temuannya gitu kan orang ya revolusioner lah. Jadi kalau saya lihat dengan gayanya Toyota itu kan lebih ke Kaizen, continuous improvement. Jadi lebih ke arah evolusioner. Jadi nggak yang langsung gitu kan, pelan-pelan. Itu masih relevan nggak ya kalau menghadapi dengan yang zaman industri 4.0 seperti sekarang, ditambah lagi dengan
lahirnya banyak mobil-mobil Cina yang dia mengedepankan lebih ke arah fitur ya kalau nggak salah ya, fitur-fiturnya yang lebih wah, lebih banyak, apalagi sekarang dikembangkan dengan apa namanya konektivitas dengan internet gitu kan, dengan Android seperti itu. Gitu Pak, mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siapa namanya Mas? Bowo. Pak Bowo, Mas Bowo ya. Kalau dipikir ya, memang dengan continuous improvement itu adalah image-nya adalah lama ya Pak ya, bukan inovatif. Kalau speednya dikencengin Pak, yang kecil kan jadi kalau kita lari kecil ya, tapi kenceng, akhirnya jarak tempuhnya juga akan sama Pak. Speednya juga tinggal lari kecilnya tadi bisa cepat enggak? Nah itu makanya di Toyota tinggal tadi speednya diminta 10 kali dari yang sekarang. Itu yang sekarang lagi dikembangin, bukan lagi kembangin, yang diharuskan untuk dikerjakan. Karena budaya continuous improvement nggak bisa hilang guys yang itu. Cuman ya itu tadi speednya harus dipercepat lagi. Ya. Jadi memang ya kelihatannya seperti itu, tapi kalau kita kerja di Toyota sendiri ngerasain Pak, dari saya kebetulan yang 28 tahun kerasa, waduh enak zamanku ya, kayak kata Pak Harto ya, kayak di brosur enak zamanku dong, gitu kan. Seperti itu Pak. Saya kan melihat yang sekarang itu anak muda sekarang tuh sepertinya berpacu gitu Pak. Iya. Tetap konsep continuous improvement tetap jalan, cuman speednya yang dikencengin Pak. Jadi kayak orang tua itu kan nggak boleh lari Pak, sebetulnya yang boleh adalah jalan cepat Pak. Nah tinggal cepatnya seperti apa sehingga jarak yang ditempuh atau kecepatan juga bisa sama. Tuh. Karena itu sudah budaya dari suatu perusahaan dan susah untuk dirubah. Tapi yang ditambahkan bumbunya supaya bisa cepat Pak, itu yang ada di Toyota. Tadi Eja ada bumbu tadi. Jadi artinya evolusi iya Pak ya, tapi running speednya ya, maksimum level Pak. Jadi kalau gearnya udah gear 5 ya, bukan gear 1 lagi Pak ya. Kalau gear 1 kan pelan, tapi kan dia udah langsung kaca. Kan Kijang kan gak ada duanya Pak. Langsung 1 langsung 3 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Terakhir Bu. Soal terakhir. Pak, saya agak penasaran aja Pak, karena saya juga berasal dari manufaktur. Jadi gini Pak. Jadi saya sepakat bahwa yang membedakan produk Jepang dan produk China itu adalah quality Pak. Karena kita percaya bahwa Jepang itu mengatasnamakan quality itu nomor 1 gitu. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata ketika misalnya saya bekerja, saya kebetulan ikut tim audit supplier, di mana waktu kita lihat supplier tuh ya mohon maaf dengan segala keterbatasan fasilitas gitu. Sementara kita dituntut untuk mengikuti quality Jepang yang menurut saya sangat tinggi gitu. Nah dari Toyota sendiri, karena misalnya kalau dari Honda kita kan tahu kondisinya, jadi kan lebih ke arah curhat ya Pak ya. Cuman kalau misalnya di Toyota sendiri, bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Karena kita kan sama-sama dari beranjak dari manufaktur Jepang gitu Pak. Di sisi lain kita juga punya keterbatasan dengan supplier kita yang masih keterbatasan fasilitas. Dan yang kedua saya juga menanyakan tentang EV Pak, electrical vehicle. Saya pernah nonton di Metro TV, kalau nggak salah, EV sudah di-launching, tapi saya lupa itu sama siapa distributornya. Dan kita juga mengarah ke EV gitu. Tetapi kalau misalnya EV, kita harus berpikir ke depan. Apa saja yang harus di-cut nih kalau misalnya ada EV. Nah menurut Bapak kalau untuk Toyota sendiri, apakah ada mengarah ke EV, dan kalau misalnya sudah, apa yang harus dipersiapkan? Karena ada sesuatu yang harus dihilangkan, human power-nya juga harus diadaptasi. Terima kasih. Terima kasih ya. Yang pertanyaan pertama tadi ya, bagaimana mengatasi supplier di kita yang memang kualitasnya mungkin nggak sebagus supplier yang punya mother company Jepang gitu ya Bu ya, kasarannya gitu ya. Memang makanya di Toyota itu ada satu bagian sendiri di purchasing untuk pengembangan supplier Bu.
kita terjun, kita bantu. Sebetulnya sama-sama untung. Dengan kita bantu itu, harga dari supplier itu akan merasa untung, kualitasnya dia naik. Kita pun juga makan untung, barang yang dikirim ke kita akan naik. Dan biasanya di samping kualitasnya naik, juga bisa ada penghematan proses dan perbaikan proses. Perbaikan dan penghematan proses itu akan jadi duit kan Bu. Jadi kita ngeluarin duit untuk bayarin manpower untuk development mereka, tapi kita juga dapat masukkan barang yang bagus dan biaya yang mungkin lebih murah pastinya. Itu yang kita dapat. Kalau di Toyota seperti itu. Saya nggak tahu apakah AAM juga melakukan seperti itu. Jadi memang ada divisi sendiri, ONCD namanya ya. Jadi untuk customer development itu ada, supplier development itu ada, kita punya. Dan ada di bagiannya purchasing. Kemudian yang EV, Toyota juga punya kendaraan EV Bu. Cuman yang sekarang yang mau dimasukkan ke pemerintah itu adalah bukan langsung ke EV. EV kan banyak jenisnya ya. Toyota lebih memilih ke hybrid. Kenapa? Karena kita nggak yakin fasilitas di kita itu sudah bisa memenuhi untuk murni EV. Kan butuh pembangkit, butuh listrik yang lebih banyak lagi. Apakah udah sampai situ? Makanya yang paling sederhana adalah dengan hybrid. Hybrid itu kita nggak perlu ngecas kayak yang listrik itu ya. Tapi kita jalankan, dia nanti sambil pakai bensin dia akan bisa ngisi. Sehingga nggak butuh fasilitas yang terlalu gede. Tapi kita punya, Toyota juga punya. EV pun ada, hybrid pun juga ada. Jadi tinggal pemerintah mau kemana. Cuman permasalahannya yaitu tadi, kalau langsung murni EV, apakah ya udah siap apa enggak? Yang perlu dipikirkan seperti itu. Singapura sendiri juga nggak mendukung ya, saya tahu ya. Kenapa? Karena nanti dia butuh tenaga listrik, yang tenaga listrik juga akan nggak green juga. Karena dia butuh pembangkit sendiri untuk mengisi itu. Jadi harusnya hitung-hitungan seperti itu. Tapi ya nanti kita lihat aja. Di Gaikindo kebetulan juga ada membicarakan tentang ibu, jadi tentang itu ya silakan nanti datang ke sana. Iya. Ya, saya rasa sudah cukup Bapak Ibu ya dan adik-adik. Saya coba close remark saja Pak ya. Kita sudah banyak belajar dari Bapak Edi mengenai rantai pasok di era digital ya, di era industri 4.0. Harapan kami adalah Anda semua bisa belajar, menambah wawasan bagaimana caranya. Kira-kira keywordnya adalah mungkin mobility tadi Pak ya, kreatif. Memang akan banyak jenis pekerjaan yang akan hilang, tetapi tidak menutup kemungkinan pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul. Ya, jenis-jenis pekerjaan baru yang akan muncul khususnya dalam hal services. Ya. Nah inilah yang mungkin kita dituntut untuk lebih sustain, lebih kita kreatif untuk menjadikan agar kita bisa berkompetisi di era digital atau era industri 4.0. Baik, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih Pak Edi. Saya ucapkan terima kasih.